Menjadi pembunuh masih bisa makan es krim. Anak perempuan ini kalimat pertama yang diucapkan ke pembunuh. Orang tua gadis ini sudah mati, dipilih sebagai anak magang pembunuh. Gadis ini pintar, segera melewati tes. 12 tahun kemudian gadis ini tumbuh dengan cantik, hanya saja tidak ada penampilan pembunuh. Hari ini gadis menerima tugas pertama setelah menjadi pembunuh. Membunuh 4 orang kaya. 4 orang ini memilih menyerang wanita rambut pirang. Mereka menipunya ke atas pegunungan, lalu di hutan mulai aksi membunuh. Benar-benar gila. Saat si gendut main permainan pembunuhan, ada pacarnya. 2 orang dari kecil sudah bersama. Si gendut dan pacarnya bersama murni untuk mengatasi keluarga, dan pacarnya bingung. Tidak tahu si gendut ada apa. Gadis ini tidak tahan lagi, jadi dia mencari pacarnya si gendut, mencari bukti. Pembunuh ini kepo. Hasilnya, gadis ini belum berkata, pacar si gendut mulai berkata tentang perasaannya. Ternyata gadis ini sudah berencana meninggalkan si gendut. Tidak perlu gadis ini membujuknya, 2 orang itu juga harus berpisah. Anak mami ini dari kecil hidup bersama ibunya. Ibu mengendalikannya dengan ketat. Di mata ibunya, dia masih anak kecil. Setiap hari selesai makan dan pergi, tetap harus membawa es krim yang diberi ibunya. Dia di antara 4 laki-laki itu paling kaya. Di rumah ada 4 gedung mewah. Gedung yang dia tinggal tidak ada dekorasi, karena dia lebih suka rasa kosong. Lebih bebas. Ternyata ada orang yang unik. Bos dari 4 orang itu pencetus rencana pembunuhan. Laki-laki yang sesuai namanya sangat suka wanita pirang. Jadi mangsa mereka semua wanita pirang. Ini pertama kali gadis sendiri selesaikan tugas. Pembunuh meninggalkan gadis ini sendiri pergi. Tugas dimulai. Malamnya gadis pergi ke kafe yang sering dia kunjungi. Tunggu kelinci. Bos 4 orang itu terpancing. Inisiatif berbicara dengan gadis ini, mengajak gadis Sabtu malam untuk kemah. Gadis pura-pura menolak, lalu setuju. Bos sangat puas. Masih mengira karena tampannya yang menaklukkan gadis. Sama sekali tidak merasa sudah masuk ke perangkap. Sabtu malam, gadis berdandan dengan cantik. Bos juga bersiap menjemput orang lain. Pertama si gendut. Si gendut berpisah dengan pacarnya, berkata ada hal yang harus diurus. Agak malam baru pulang. Pacarnya tidak percaya. Kedua, anak mami. Anak mami saat makan malam dengan ibunya, diperbolehkan ibu untuk keluar. Tentu harus membawa es krim. Ketiga, pria palsu. Berangkat dengan kapak. 4 orang membawa gadis ke hutan. Di jalanan sangat bosan, anak mami ajarkan gadis memukul kotak surat dengan tongkat. Sekali hantam, lalu memberi tongkat ke gadis. Gadis pura-pura lemah. Sengaja tidak tepat sasaran, lalu di bawah semangat anak mami dia mengayunkan. Tepat sasaran, permainan selesai. 5 orang sampai di tujuan, permainan pembunuhan dimulai. Pembunuh pelan-pelan mendekati gadis, lalu saat gadis tidak perhatikan langsung mencekik lehernya. Ini penyerangan leher. Korban akan hilang kesadaran dalam 20 detik. Cara membunuh ini tidak bisa dipecahkan. Pembunuh mengajari gadis dengan cepat sudah bisa. Lalu dia akan pakai 4 cara membunuh 4 laki-laki itu. Mereka membawa gadis ke hutan. Di sini ada beberapa sofa. Setelah duduk, semua menjadi canggung. Gadis bertanya apakah ada permainan. Saat bertanya sambil melempar bir ke pria palsu itu. Pria itu ternyata langsung meminumnya. Gadis ini dari awal sudah menaruh obat. Yang meminum obat ini akan berhalusinasi, melihat barang yang sangat ditakuti. Selain bos, 3 orang sisanya meminum botol bir. Anak mami mengusulkan bermain truth or dare. Bos memilih truth. Gadis bertanya pernah melakukan hal jahat. Bos berkata saat memburu, pernah menembak kelinci. Bukankah ini hal baik? Tidak. Melepaskan kelinci yang luka lebih kejam daripada langsung membunuhnya. Permainan berlanjut, gadis pilih truth. Tidak sangka ada yang memilih truth tapi kalah. Gadis dihukum untuk minum bir dan diikat tangannya. Saat ini 4 orang itu mengeluarkan sifat asli. Mereka memberi gadis 5 menit untuk kabur.
Lalu 4 orang akan membunuh gadis. Gadis sebelumnya juga mati seperti ini. Lewat 5 menit, 4 orang mulai memburunya. Gadis dengan lancar membuka ikatan itu. Membuka heels, mengikat rambut. Mangsa menjadi pemburu. Gadis mulai membunuh 4 orang itu. Mangsa pertama pria palsu, karena dia orang pertama yang minum bir, jadi duluan ada halusinasi. Dia melihat 2 orang yang menjadi panda, di kegelapan pelan-pelan menuju ke arahnya. Dia takut, gadis langsung mengambil kapaknya, dengan ringan memotongnya. Saat ini anak mami juga berhalusinasi. Dia melihat sekelompok berjas hitam mengelilinginya. Dia sangat takut dan berteriak, "Ibu, tolong aku." Di kegelapan, wanita dengan gaun merah muncul, mengambil tongkatnya. Dengan tinju ke arah anak mami, beberapa tinjuan anak mami tidak bisa tahan. Tapi di pikirannya bukan gadis yang memukulnya, melainkan beberapa penjahat yang memukulnya. Terakhir di pikiran anak mami, ibu akhirnya menolongnya. Tapi aslinya gadis mengambil batu hancurkan ke kepalanya. Kemudian si gendut berhalusinasi pacarnya mencarinya. Hanya saja dia mencari bos, bukan dia. Dia di samping melihat pacarnya berciuman dengan orang lain. Kesal sampai meledak. Dia segera bertanya kebenaran. Siapa sangka bos berkata mereka dari awal sudah bersama. Si gendut yang marah ingin membunuh mereka berdua. Sebenarnya ini halusinasinya. Gadis memanfaatkan kemarahannya langsung mematikannya. Gadis berhasil membunuh 3 orang, tersisa bos. Bos menyadari mayat temannya. 3 orang mati dengan tragis. Dia tahu pelaku tidaklah sederhana, kemudian ikut lokasi mayat jalan ke tepi danau. Menyadari gadis ini. Benar-benar tidak berani percaya, gadis dengan penampilan lemah sebenarnya sangat hebat. Tapi dengan begini lebih enak, iya kan? Saat ini gadis sudah memakai banyak tenaganya. Persentase untuk membunuh lawan sangat kecil. Bos gentleman inisiatif menyuruh gadis istirahat. Setelah dia ada tenaga, baru bertarung. Waktu menunggu dia sedikit bosan, jadi gadis mulai topik, bertanya dia dan pacar si gendut ada hubungan apa. Karena halusinasi semua orang, pasti ada yang asli. Bos mengakui 2 orang itu memang dekat. Ternyata gadis langsung bertanya, ini hal paling menakutkan bagi kamu apa? Bos ada senyuman di mulut, lalu menaikkan tinjuan dan meninju gadis ini. Juga berkata tinjuan ini karena temanku yang mati. Alasan yang terdengar tinggi. Kamu masih tidak malu untuk mengatakannya. 2 orang itu mulai bertarung, jelas gadis ini agak kalah. Saat kritis, gadis mengingat trik yang diajarkan pembunuh. Penyerangan leher. Dia berputar ke belakang bos, lompat ke lehernya, lalu mencekik lehernya. Dan membuatnya pingsan. Kemudian saat dia pingsan, menuangkan bir ke mulutnya. Apakah dia sangat ingin tahu ketakutannya apa? Yap. Gadis menyeret bos ke tepi danau, lalu mengikatnya dan menggantungnya di pohon. Saat bos bangun, melihat sekelompok gadis datang ke arahnya. Gadis ini adalah gadis yang dibunuh olehnya. Para gadis itu mendekatinya. Bos takut dan mundur. Lalu dia menginjak tanah kosong tergantung mati. Terakhir di mata orang lain, menjadi bos yang membunuh rekannya baru gantung diri. Gadis tidak menjadi tersangka. Setelah selesai, pembunuh muncul di samping gadis. Sebagai hadiah, dia membawa gadis makan makanan manis. Sebenarnya film ini agak membosankan. Kelebihan film ini hanyalah pencahayaannya. Film Final Girl berakhir.